Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada jajaran Direksi Perusahaan Tercatat, Bapak Ibu para tamu undangan, dan peserta yang telah hadir pada hari kedua rangkaian kegiatan Public Expose Live 2021. Di hari kedua ini, ada 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan perkembangan terkini usaha mereka. Public Expose Live 2021 ini merupakan salah satu komitmen kami untuk memfasilitasi seluruh masyarakat agar mudah mendapatkan informasi pasar modal terkini secara live dari manajemen perusahaan tercatat. Acara ini merupakan bentuk transformasi digital yang kami lakukan untuk meningkatkan literasi para investor, khususnya dalam kondisi pandemi yang masih melanda saat ini. Semoga kemudahan dalam mengakses informasi pasar modal terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan basis investor. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2021. Semoga dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan tercatat dan menjadi informasi berguna yang dapat melengkapi keputusan arah investasi Bapak Ibu para investor ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am this land stretching before you, vast, prodigious, full of potential. Experience tells me that life is a learning process. Life is quality in progress. I am part of an assembly, part of a growing ecosystem of quality living. I am a place of growing and improving dreams. A place to build for a better future. After almost 5 decades of development, a complete infrastructure now lies above me. From roads to digital connectivity, paving the way for a better life for generations to come. With easy access that stems from an integrated transportation network, people and facilities are brought together into an ecosystem full of harmony. The perfect place to live, learn, work, and play. I have seen the impossible being achieved. A series of buildings and spaces where innovation and sustainability meld together perfectly. I am past, I am present, and I am future. And this innovation continues with the CBD development that came from a clear vision and executed with the utmost care. Another gem in a long line of achievements. Today, the clear vision has become clearer. New toll roads with new exits, pedestrian walkways, underpasses, and more connections, all will be built above me. Completing the infrastructure, offering a smart and connected environment for high-performance living. Schools, universities, parks and shopping centers, all will be constructed within me, turning a concept of harmonious living into reality. I am this land stretching before you,
I have come to realize that as we grow, we build trust, and as we progress, we maintain integrity. This is the base on top of which this unique ecosystem is built. This journey has just begun. As we continue to grow together, we will pursue our dream. To innovate and to build for a better future. Synormus Land, building for a better future. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang telah hadir. Salam sehat untuk semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2021 dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia pada sesi Public Expose oleh PT Bumi Serpong Damai Tbk. Sebagai informasi, PT Bumi Serpong Damai Tbk telah tercatat di bursa pada tanggal 9 Oktober 2006 dengan kode perdagangan BSDE yang bergerak di bidang real estate sehingga perseroan masuk ke dalam sektor properties dan real estate. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, bersama kita saat ini telah hadir jajaran manajemen perseroan yang sebentar nanti akan menyajikan berbagai hal terkait kilasan, bisnis, dan kinerja perusahaan. Satu persatu kami akan perkenalkan. Yang pertama kami perkenalkan Bapak Franciscus Zaverius MD selaku Presiden Direktur. Kami kenal dengan nama Pak Ridwan. Selamat pagi Pak Ridwan. Selamat pagi Baik, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Apakah suara dapat didengar dengan jelas Pak Ridwan? Jelas Pak, sangat jelas Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Yang kedua kami perkenalkan Bapak Hermawan Wijaya selaku Direktur. Selamat pagi Bapak Hermawan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Baik. Dan yang ketiga kami perkenalkan Ibu Kristi Gracela selaku Corporate Secretary dan Head of Investor Relation. Selamat pagi Ibu Kristi. Selamat pagi Pak David, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Baik, semoga semua sehat selalu ya Bapak Ibu. Acara ini akan dipandu oleh saya, David Leonard Bukit, di mana kita akan melalui sesi presentasi sekitar 20-25 menit, dan selanjutnya akan masuk jawab 15 menit, di mana jika hadirin sekalian memiliki pertanyaan, maka kami persilahkan untuk mengisi atau disampaikan melalui fitur Q&A yang terdapat dalam kolom pertanyaan pada Zoom. Dan nantinya kami akan bacakan pada sesi tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu, tanpa memakan waktu lebih lama lagi, mari bersama kita simak dan saksikan sesi presentasi dari PT Bumi Serpong Damai Tbk. Dan dengan hormat kami persilahkan kepada Ibu Kristi Gracela untuk memulai pemaparan. Silakan Ibu Kristi. Terima kasih Bapak David, selamat pagi, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada IDX yang telah menyediakan sarana Public Expo Live tahun ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu partisipan yang sudah hadir dalam paparan publik PT Bumi Serpong Damai. Izinkan saya untuk menjelaskan kinerja BSDE semester pertama 2021 dan seputar perkembangan produk dan pembangunan di proyek-proyek utama BSDE. Sekilas hendak saya kilas balik, perusahaan kami sudah berdiri hampir sekitar 40 tahun yang lalu, ya, dan mulai dari satu kawasan kota mandiri terintegrasi di selatan barat Jakarta, sekitar 20 km jarak tempuh dari pusat kota Jakarta. Kemudian berkembang dengan beberapa cara, salah satunya dan salah duanya adalah organik dan non-organik, menjadi developer yang bereputasi prima dalam hal hunian, ruang perkantoran, dan sewa retail, yakni mall.
Tentunya proses yang dilalui panjang lebar, Bapak Ibu, seperti yang dapat kita baca di screen dari IPO tahun 2008 yang tadi sudah dibahas oleh Pak David. Kemudian ada akuisisi untuk menjadi perusahaan yang lebih berkembang dan diversifikasi, yaitu tahun 2010 dengan mengakuisisi Duta Pertiwi, terus ada beberapa kali injeksi modal dari controlling shareholder kami sebagai salah satu indikasi strong support dari pemegang saham pengendali. Dan banyak sekali pengembangan proyek yang tidak dapat saya ucapkan, saya jelaskan satu persatu dari kesempatan ini. Namun yang dapat saya highlight yaitu salah satu perkembangan terakhir adalah kerjasama kami dengan Mitbana PTA Ltd ya tahun ini. Mitbana PTA Ltd sendiri merupakan perusahaan patungan antara Mitsubishi Corporation dari Jepang dan Surbana Jurong dari Singapura yang berencana untuk mengembangkan area luas tanah sekitar 100 hektar di BSCT menjadi Transit Oriented Development Project. Jadi masih dalam persiapan, mohon kesabaran Bapak Ibu, dan kita akan mengupdate dari waktu ke waktu perkembangan proyek terbaru ini. Untuk melakukan semua ekspansi ini, Bapak Ibu, selama hampir 40 tahun, tentu diperlukan pendanaan yang suportif ya, baik dari pasar uang maupun pasar modal, di mana BSD mendapat dukungan sangat suportif dari pasar uang dan pasar modal. Jadi BSD sudah berulang kali menerbitkan obligasi rupiah dan obligasi dolar Amerika dalam kurun waktu 18 tahun terakhir. Jadi kami mulai dari tahun 2003 menerbitkan obligasi rupiah pertama sebesar 250 miliar dan obligasi dolar Amerika pertama di tahun 2015, 6 tahun yang lalu, sebesar 225 juta. Kemudian semua obligasi yang kami terbitkan dan jatuh tempo sudah kami gunakan waktu, bahkan ada yang kami percepat dengan lebih cepat kami bayar sebelum jatuh tempo melalui call option. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemegang saham pengendali BSD adalah grup Sinarmas Land melalui perusahaan cangkang bernama PT Paraga Artamida dan PT Eka Sentra Usaha Maju dengan total kepemilikan 58%, ditambah beberapa PT yang mungkin tidak disebutkan di layar, sekitar 7%. Ya. Dan BSDE sendiri masih memegang saham treasury sebesar 1,22%. Berikutnya ini sekedar informasi beberapa apresiasi dari pihak luar kepada kami sebagai developer. Yang terbaru adalah tahun 2021 dari FIAPSI. Jadi FIAPSI ini adalah ajang award yang tertinggi kalau di dunia. Kami dianugerahkan sebagai Green Office terbaik oleh FIAPSI tahun 2021 dan BCI ya juga mengakui BSD sebagai brand terbaik dengan brand Sinarmas Land sebagai top 10 developer Indonesia. Tentu penghargaan ini kami jadikan pemacu semangat kami ke depan untuk menciptakan properti yang lebih baik dan lebih berkualitas. Untuk jajaran direksi sendiri, tentunya kami dinakodai oleh Bapak Mokhtar Wijaya selaku Presiden Komisaris, Bapak Teki Mailoa selaku Wakil Presiden Komisaris, Bapak Yosef Komisaris, Bapak Teddy Prawitra dan Ibu Susiati Hirawan sebagai Komisaris Independen. Dan untuk operasional day-to-day, kami dipimpin oleh Bapak Ridwan Darmali yang hadir pada kesempatan hari ini sebagai Presiden Direktur, Bapak Michael Wijaya sebagai Wakil Direktur, dan disupport 6 direksi yang sangat berpengalaman di bidang properti, minimal sudah berpengalaman 25 tahun, dari Bapak Sukur, Ibu Monik, Ibu Lijani, Bapak Hermawan, yang kesempatan ini juga hadir di Pubex kita, Bapak Heri Hendarta, dan Bapak Siswanto. Supaya dapat menjelaskan lokasi dan kualitas produk kami, maka saya perlu memaparkan beberapa dan bagaimana BSD memetakan peluang bisnis yang dianggap berpotensi mendapat keuntungan yang lebih optimal. Ya, yakni secara desentralisasi dan produk-produk dipetakan dalam unit usaha yang spesifik
Contohnya untuk recurring income lebih banyak terkonsentrasi di PT Duta Pertiwi dan PT Sinarmas Teladan, di mana mereka telah membangun dan mengoperasikan mal dan ruang perkantoran. Duta Pertiwi sendiri mendapat recurring income hampir separuhnya, sekitar 43-50% dari total pendapatan dikontribusikan dari recurring income, dan lebih lagi untuk Sinarmas Teladan, hampir 100% mereka mendapat recurring income dari ruang perkantoran. Kami juga memetakan atau memappingkan sesuai lokasi, ya, seperti PT Sinarmas Wisesa mengepalai proyek-proyek yang berlokasi sebagian besar di luar Pulau Jawa, yakni Kalimantan dan Palembang. Jadi konsentrasi utama BSD sendiri sebenarnya pada saat ini dan 5 tahun ke depan masih berpusat pada Jabodetabek, dikarenakan pusat ekonomi dan perputaran aset orang Indonesia masih terpusat di sini. Tentunya kami tidak menutup mata untuk peluang di luar sana. Ambil contoh, kami juga sudah bersiap-siap untuk rencana pemerintah pusat memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa, yakni kami sudah atau meng-secure area pengembangan hampir sekitar 500 hektar di luar Pulau Jawa, yaitu Kalimantan Timur, di Balikpapan, dan Samarinda. Izinkan kami memaparkan hal yang masih menjadi fokus BSDE dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, yakni Jabodetabek, terutama BSD City, Grand Wisata, dan Kota Wisata. Sebagai flagship project, BSD City sudah menjadi kota mandiri, menjadi pusat perhatian kita semua, ya, apalagi sepanjang pandemi, ya, Kumulo Breeze menjadi tempat yang sangat favorit, menjadi Mosia Loop menjadi tempat favorit biker di BSD City. Letaknya di kawasan Serpong, Banten, terkoneksi dengan baik ke Jakarta dan kota-kota sekitarnya melalui tol, yaitu tol Jakarta Merak, Jakarta Outer Ring Road, Serpong Cinere, Serpong Airport Soekarno-Hatta yang sudah beroperasi semua, dan ditambah dalam proses konstruksi adalah Serpong Balaraja, ya, yang ini yang dibangun oleh BSD sendiri yang memiliki konsesi 100% saat ini, yaitu Serpong Balaraja. Alternatif moda transportasi massal juga tersedia. Komuter lain dari Tanah Abang ke 2 stasiun di BSD City, yakni Stasiun Rawabuntu dan Cisauk, mempermudah penghuni BSD City bergerak dan bekerja ke Jakarta. Fasilitas umum lainnya tersedia adalah area komersial, edukasi, rekreasi, jaringan internet yang stabil dan cepat. Untuk komersial sudah ada 6 ruang retail, termasuk Breeze Mall, Cubic, dan Aeon Mall. Slide-nya tolong next. Next. Ya, ini fasilitas yang ada di BSD sendiri, termasuk Breeze Mall, Cubic, dan Aeon Mall. Dan menjadi pusat edukasi yang baik juga untuk daerah perumahan. Pilihan edukasi sangat banyak, dari taman kanak-kanak sampai universitas, termasuk Universitas Prasetya Mulia, Unika Atmajaya, Yuli, Monash University, Universitas Internasional yang pertama di Indonesia, sudah bergabung di BSD City sejak tahun ini. Binus University merupakan universitas yang mencetak IT engineer, yang menjadi supplier talent-talent terbaik dalam tech dan e-commerce, juga akan segera bergabung di BSD, tepatnya di Digital Hub. Next. Konsep life, work, study, dan play, yaitu hunian, tempat kerja, dan belajar, serta relaksasi, ada di satu lokasi tanpa harus commuting ke tempat yang jauh. Maka dari itu kami mengundang multinational company, perusahaan lokal yang sedang mencari tempat untuk ekspansi, pindah kantor ke BSD City. Sampai saat ini perusahaan-perusahaan yang telah menjadi penghuni BSD adalah Unilevel, Traveloka, United Tractor, Bunas Finance, dan beberapa top 10 bank yang sudah membuka unit usahanya di sini.
Dari sisi segmen pasar, kami juga menyasarkan, tetap di slide yang sama. Dari sisi segmen pasar, kami menyasarkan segmen menengah ke atas, di mana sepanjang tahun 2021, kami sudah memasarkan sebanyak 6 produk. Dari rumah tapak yang di bawah 1M, yang diwakilkan Maisa Flat House, Cosmo House sekitar 1,6 sampai 2 miliar, ITER 2,7 sampai 4 miliar per unit. Kemudian untuk ruko, karena kami melihat bahwa banyak juga individual yang mencari peluang bisnis, ya tempat usaha baru di BSD dalam bentuk ruko. Jadi kami melaunchingkan Capital Cove dan Daikan Yama dalam kisaran 5 sampai 20 miliar per unit di semester kedua ini. Dapat kami update bahwa Maisa Flat House, Cosmo House, dan ITER sudah terjual habis pada saat ini. Semua unit yang telah dipesan oleh pembeli dapat kami bukukan sebagai marketing sales. Ya tentunya perlu kami emphasize bahwa memang developer memiliki item-item yang lebih unik, ada tambahan yaitu marketing sale. Jadi apapun yang sudah dipesan oleh pembeli kami dan mereka sudah memberikan tanda jadi atau booking fee akan kami bookingkan sebagai marketing sales. Dan dalam 6 bulan pertama kami sudah mencapai 4,5 triliun atau setara 65% dari target tahunan kami. Di mana tiap tahun BSD menyumbang sekitar 50% sampai 70% dari total marketing sales BSDE. Perumahan kedua yang terbesar dalam portofolio kami adalah Grand Wisata, terletak di kilometer 21 tol Jakarta-Tambun. Target segmentasi sendiri menengah-menengah ke atas. Produk yang dihasilkan dan ditawarkan dalam bentuk rumah tapak dan ruko dengan kisaran harga di bawah 1M sampai sekitar 4M. Kemudian perumahan ketiga adalah Kota Wisata Cibubur. Saat ini sedang dilakukan pembangunan jalan Cimanggis Cibitung yang pintu tolnya ada di dalam kawasan kota wisata sendiri, sehingga kemacetan di Cibubur bisa dihindari oleh penghuni kota wisata. Sempat tadi saya menyinggung marketing sales yang telah tercapai 65% di semester pertama tahun ini. Dan BSD memiliki uptrend target untuk marketing sales dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tolong slide-nya next. Next, please. Ya, ini adalah ringkasan dari pra penjualan kami. Kalau kita lihat trennya BSD, selalu kita ingin menjadi growing company. Target kita naikkan setiap tahun dari tahun 2018 sampai tahun ini. Kurun waktu 5 tahun sendiri, kami menargetkan 6,2 naik ke sampai 7 triliun. Ya. Tentunya ada plus minus menyesuaikan kepada kondisi. Seperti tahun lalu, kami mencapai sekitar hampir 90% dari target karena pandemi, tahun pertama pandemi. Namun tahun kedua pandemi, kami tetap menargetkan growth 8%, ya itu 7 triliun. Jadi kami menaikkan target dari 6,5 ke 7 triliun tahun ini. 6 bulan pertama sudah tercapai 65%, dan kami sangat memiliki kepercayaan bahwa 7 triliun adalah hal yang sangat mungkin kami capai sampai akhir tahun ini. Jadi balik lagi ke definisi marketing sales, bahwa marketing sales ini adalah contractual sales di mana akan dibukukan menjadi pendapatan di laporan keuangan kami setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Salah satunya telah perpindahan wewenang atas properti dari kami kepada pembeli. Dan saya mohon izin untuk mengupdate kinerja keuangan semester pertama, ya. Jika jadi semester pertama 2021 dibandingkan dengan akhir tahun 2020, total aset sendiri berkurang slightly, ya, tipis 3%, dan inline dengan berkurangnya aset adalah
turunnya liabilitas 9%. Tadi aset berkurang 3%, liabilitas berkurang 9% dikarenakan kami telah melunaskan utang US dollar kami sebesar 300 juta di kuartal 2 tahun ini. Untuk equity tumbuh 2% ditopang dari kinerja kenaikan laba bersih semester 1 tahun ini. Untuk rasio hutang sendiri, yaitu bersih, rasio hutang terhadap ekuitas bersih, sebesar 3%, jika dibandingkan akhir tahun 2020, 5% kami dapat menurunkan rasio hutang kami dari 5 ke 3%. Capex yang telah direalisasi pada semester pertama tahun ini adalah sekitar 1,2 triliun. Ya, diantaranya adalah untuk pembangunan bangunan-bangunan yang sudah menjadi komitmen kami sejak tahun lalu, dan juga beberapa proyek dan akuisisi tanah yang harus segera dilaksanakan. Dan dari sisi pendapatan, kami mengalami dan berhasil membukukan pendapatan yang melonjak signifikan, itu naik 39%. Ya. Laba kotor juga kami naik 36% inline. Sedangkan dari beban sendiri, kami bisa menurunkan beban general dan administrasi 11% turun, penjualan naik 2%, seiring dengan kenaikan pendapatan yang tadi signifikan 39%. Ya, jadi masih bisa kami kontrol beban penjualan, sehingga total OPEX sendiri turun 6% year on year. Jika ini dapat kami jelaskan bahwa bagian dari cost control dan cash constraint kami, jadi kami mencoba untuk berhemat dan mencoba mempreserve, ya, mempertahankan jumlah cash yang cukup signifikan dalam perusahaan kami. Laba usaha naik 129%, laba tahun berjalan naik 453%, ada beberapa item yang di luar operasi yang dapat kami bukukan gain. Dan yang terpenting yaitu EBITDA. EBITDA sendiri naik year on year 122%. Laba per saham naik 420%. Dari sisi kualitas profitabilitas, dapat kami update bahwa margin tahun 2020 versus 2021 sendiri di semester pertama adalah sebagai berikut. Margin kotor turun sedikit, dari 69 turun ke 67, di mana memang ada produk-produk BSDE yang marginnya cukup bervariasi. Jadi kalau kami membukukan proyek-proyek tertentu marginnya lebih rendah, maka total gross margin kami juga akan dragging down, tarik ke bawah, ya. Tapi dapat kami pastikan bahwa margin kotor yang normal untuk BSD adalah seputar dan sekitar 60%, range 60%. Margin operasi 21%, naik ke 34%. Margin bersih dari minus 8%, jadi tahun lalu semester pertama itu minus karena pandemi, menjadi plus 21% pada semester pertama tahun ini. Margin EBITDA sendiri naik dari 32% menjadi 50%, ya, dan cukup dapat kita simpulkan bahwa semester pertama 2021 ini kami sudah dapat memulihkan beberapa item usaha kami, ya. Tentunya masih banyak PR kami, terutama di ruang sewa untuk mal dan perkantoran yang masih terdampak dari keputusan dan polisi yang ditetapkan selama PSBB dan PPKM. Namun kami bisa mengimbangi dengan porsi penjualan, ya. Penjualan sendiri mendominasi sekitar hampir 75-80% dari total pendapatan kami. Ya, sekian pemaparan kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Pak David. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kristi. Pemaparannya luar biasa sekali. Terima kasih untuk penyajian yang telah disampaikan Bapak dan Ibu peserta Public Expose. Telah cukup mendalam kita mendengarkan bersama paparan kinerja PT Bumi Serpong Damai Tbk.
setidaknya sampai dengan semester 1 2021, dan juga pertumbuhan perusahaan di mana menunjukkan kemampuan dan kekuatan sustainability PT Bumi Serpong Damai Tbk yang sangat baik dan terpercaya. Dan bahkan di saat kondisi pandemi yang melanda Nusantara dan global. Dan demikian juga telah kita dengar dan saksikan bersama potensi perkembangan bisnis dan kinerja perusahaan di masa mendatang yang masih sangat tinggi dan kuat. Terlebih lagi dengan semakin membaiknya berbagai kondisi makroekonomi Indonesia dan dukungan kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan lagi tercapainya pertumbuhan kinerja perusahaan. Baik Bapak Ibu sekalian, saat ini kita tiba pada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini akan berlangsung setidaknya 15 menit dan nanti dari moderator akan membacakan dua pertanyaan ya Ibu Kristi. Silakan nanti Ibu Kristi mendistribusikan pertanyaan atau Ibu Kristi langsung yang menjawab. Baik, langsung saja. Pertanyaan pertama datang dari Bapak Vincent Kurnia. Pertanyaannya sebagai berikut. Bagaimana strategi BSD menghadapi PPKM ini, Bu? Terutama pada sektor mal dan perkantoran. Silakan Ibu Kristi. Baik. Maaf, yang pertanyaan kedua ya, mohon maaf. Dari Bapak Indra Setiawan. Selamat pagi Bapak Ibu, izin tanya, apakah BSDE ada rencana ekspansi ke bisnis data center? Demikian kira-kira Bu Kristi, dua pertanyaan pertama. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak David. Bersama saya sudah ada Bapak Ridwan dan Pak Hermawan, manajemen dari BSDE yang akan menjelaskan satu persatu pertanyaan daripada partisipan. Ya. Dari pertanyaan pertama dari Pak Vincent adalah bagaimana strategi BSDE tetap bisa mengoperasikan bisnis walau dalam masa PPKM. Ya. Saya mohon izin untuk Pak Hermawan yang bisa menjelaskan. Silakan Pak Hermawan. Baik, terima kasih Kristi dan Pak David. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa masa pandemi ini atau PPKM ini membuat semua sektor bisnis sedikit tertantang ya untuk kita bisa mencari jalan bagaimana caranya supaya pendapatan kita tetap steady, kalau bisa juga meningkat ya. Memang benar untuk segmentasi kita yang di sektor mall maupun office itu sedikit menurun jika dibandingkan dengan pendapatan sebelum masa pandemi. Meskipun demikian, kalau kita melihat struktur daripada income kita ataupun revenue kita, pendapatan berulang ini kurang lebih sekitar 20%-an ya dari total revenue kita, sehingga imbasnya terhadap total revenue dan net profit kita itu tidak begitu signifikan, karena tetap yang mensupport dari revenue kita 80%-nya itu adalah dari sektor penjualan tanah dan bangunan. Ya. Strategi kita ke depannya untuk memaintain supaya tetap steady ataupun meningkat. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa proyek kita tidak hanya terletak di kota Jakarta ya sebagai pusat ekonomi ya terutama untuk office dan mall, tetapi juga lokasinya kita ada di BSD City, yaitu suatu proyek perumahan yang terletak sekitar 17 km dari Jakarta ya. Dan di lokasi tersebut kita memiliki mall, open space mall terbuka gitu ya. Saat sekarang menjadi tren daripada pengunjung mall, mereka agak ragu untuk berkunjung ke mall yang tertutup gitu ya, yang ber-AC. Nah, kita di BSD itu, BSD City ada yang kita sebut The Breeze, satu kawasan mall yang terbuka gitu ya. Jadi itu malah okupansinya meningkat dan pengunjungnya juga sebelum masa PPKM dan selama masa PPKM sekarang udah mulai diperlonggar, itu trennya cukup meningkat. Dan kemudian untuk office juga, di daerah BSD City kita membangun satu kawasan Green Office Park. Dari beberapa bangunan baru yang kita bangun, occupancy daripada office tersebut
cukup bagus ya jika dibandingkan dengan yang di Jakarta dengan bangunan-bangunan baru yang baru keluar. Dan tingkat okupansi untuk office sendiri di BSD City itu sekarang kurang lebih sekitar 70-75% secara rata-rata, which is itu cukup bagus ya dalam masa pandemi ini. Saya rasa itu, Pak David. Ya Pak, Ya, terima kasih Pak Hermawan untuk pemaparannya. Untuk pertanyaan kedua dari Bapak Indra Setiawan, menanyakan apakah ada rencana ekspansi ke bisnis data center. Mungkin saya mohon izin bantuan Pak Ridwan untuk BSD punya rencana ekspansi ke bisnis data center. Mungkin di sini maksudnya sebagai operator ya Pak. Pak Ridwan maaf, masih di mute, Pak. Ya, Maaf, Pak. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Sejauh ini memang kita sudah ada pembicaraan dengan beberapa strategic partner untuk bersama-sama berinvestasi dalam data center. Memang data center itu adalah salah satu komponen dari seluruh tatanan digital platform yang dengan demikian memang mungkin satu hal yang penting kalau kita juga di dalam bidang ini. Jadi sejauh ini kita memang masih dalam pembicaraan. Sekian, terima kasih. Ya, Pak Indra sudah dijawab oleh Pak Ridwan bahwa semuanya masih dalam kajian, masih dalam proses review. Akan segera kami update kepada publik jika sudah ada titik terang dan konfirmasi yang secara final. Ya, baik. Terima kasih Pak David untuk dua pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Hermawan, Pak Ridwan, dan Bu Kristi. Jadi okupansi rate masih tinggi ya, lumayan tinggi. Baik sekali Bu, Pak. Mudah-mudahan bisa semakin membaik di masa yang akan datang, serta perkembangan bisnis juga ke data center ya, kami tunggu kabar jika ada. Baik, pertanyaan selanjutnya lumayan agak panjang Ibu Kristi. Dari silakan, Bapak Pak. Tidak apa-apa. Andika Surya Dharma. Sebagai berikut, untuk di tahun 2021 produk-produk apakah yang akan menjadi main driver utama untuk mencapai marketing sales sebesar 7 triliun rupiah. Lalu strategi apa untuk menghadapi pelemahan pasar di tengah kondisi PPKM saat ini? Mungkin bisa langsung nih Bu Kristi untuk dibantu jawabannya karena nampaknya ada dua pertanyaan juga nih. Silakan Ibu Kristi. Baik Pak David. Ya, Pak David, pertanyaan saya ulang adalah produk-produk apa yang akan kami luncurkan dalam pipeline supaya kami bisa mencapai 7 triliun. Ya, pertanyaan pertama. Kedua adalah strateginya menghadapi pelemahan pasar tengah kondisi PPKM. Jadi dapat saya tarik benang merahnya di sini menyatakan tentang rumah tapak dan ruko apa dijual. Ya, tadi sudah dijawab oleh Pak Hermawan dari sisi efek PPKM dari sisi recurring income. Yang ini pertanyaan dari Pak Andika adalah dari sisi penjualan. Ya. Jadi yang ini saya akan coba menjawab terlebih dulu. Nanti kurang lebihnya bisa ditambahkan oleh Pak Ridwan dan Pak Hermawan. Jadi memang saat ini dan sudah sejak 10 tahun terakhir fokus utamanya BSDE adalah rumah tapak, ya, rumah tapak dengan segmentasi menengah sampai premium, ya. Jadi tadi sudah saya paparkan bahwa ada Cosmo, ya, Maiza, ITER. Berikutnya kami punya produk namanya Quantis, ya, di mana segmentasinya berkisar dari 3M sampai ke 8 miliar per unit. Memang ini segmen upper segment market. Dan untuk tipe Maiza Cosmo sendiri juga sedang kami godok, sedang kami matangkan
untuk terus di launching, terus dipasarkan, yaitu dengan segmentasi 800 juta sampai 2M. Ya. Jadi kalau kita lihat marketing sales BSD itu 7 triliun sendiri, kami targetkan sekitar 4,4%, ya, dari 7 triliun 4,4 triliun merupakan produk-produk rumah tapak yang kami launching. Dan ini kenapa kami begitu yakin terhadap rumah tapak? Dalam penelitian kami, ya, orang Indonesia, terutama Jabodetabek, masih sangat suka dan mau membeli rumah tapak, ya. Jadi merupakan fokus kami untuk menyediakan hunian yang nyaman dan sesuai dengan permintaan pasar. Jadi kami tetap lebih banyak memasarkan rumah tapak dengan range harga di bawah 1M sampai 2M, 2M sampai 5M. Dan untuk premium juga kami menyediakan dalam bentuk satu klaster eksklusif bernama Navapak. Produknya sendiri memang agak cukup premium, niche market. Range produknya sekitar 15M sampai 30M. Ya. Tapi kita bisa mengatakan mass produknya BSD adalah rumah tapak dengan range harga 1 sampai 2M. Dan ini masih menjadi fokus kami sudah 10 tahun, dan tahun ini dan tahun depan juga kami berharap strategi kami masih jitu dalam mensiasati animo pasar saat ini. Untuk PPKM sendiri efeknya memang sangat berdampak, ya, dalam bentuk penjualan juga membatasi ruang gerak tim marketing kami untuk menjelaskan, mengedukasi, mingle, mencari potensi pembeli-pembeli yang sekiranya cocok dengan produk kami. Tapi dengan adanya keterbatasan keluarlah inovasi, ya, seperti yang kita alami 2 tahun terakhir. Inovasi kita muncul seperti saat ini. Kita bisa melakukan pullback live, ya, karena dalam keterbatasan kita berinovasi. Demikian juga tim marketing kami, mereka juga terus berinovasi, mencari potensi-potensi database orang-orang yang kiranya mencari hunian rumah tapak di sekitaran BSD City. Jadi pelemahan iya, dan kondisi PPKM efek betul, ya, tapi online, digital marketing, sosial media, saat ini yang sedang kami terus pompa dan kami promotkan via sosial media dan digital marketing. Itu jawaban dari saya. Sekiranya Pak Hermawan dan Pak Ridwan ada tambahan, silakan Pak. Cukup. Ya, saya kira cukup. Baik, terima kasih Ibu Kristi untuk pemaparannya, atas jawabannya. Sepanjang pemaparan kita sudah mendengarkan kilasan terkait sampai dengan semester 1, Bapak dan Ibu. Dan pertanyaan selanjutnya ini mengulas keseluruhan tahun ini, Bapak dan Ibu. Datang dari Bapak Ihya Ulum. Pertanyaan berikut, semester 1 2021 BSD mampu membukukan kinerja cemerlang. Nah, berapa target pendapatan dan laba 2021? Dan dengan sisa bulan yang ada, kira-kira strategi untuk mencapainya, Pak. Bu Kristi, silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak David. Terima kasih pertanyaannya untuk Bapak atau Ibu Ilya Ulum. Ya, jadi berapakah target 1 tahun 2021 dalam angka, yaitu pendapatan dan laba? Tentunya ini kita harus baca disclaimer, kami punya target, ya, dan sudah kami paparkan bahwa kami ingin bertumbuh, ya, dan untuk angka sendiri takutnya kita mendahului. Cuman yang perlu kita katakan, ini disclaimer, bisa tercapai dan bisa saja tidak tercapai karena kondisi pandemi saat ini.
Untuk target pendapatan laba sendiri, kami seperti tahun lalu mungkin kami akan menargetkan pertumbuhan, tapi masih single digit dibandingin tahun lalu. Ya, itu yang bisa kami bocorkan pada kesempatan ini. Semoga kita bisa memberi data yang lebih aktual, yaitu benar-benar aktual pada laporan keuangan kami di kuartal 3 nanti. Baik, terima kasih Bu Kristi. Kita langsung lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Datang dari Bapak Adi Surya ini, Ibu. Beliau menanyakan sampai saat ini sudah berapa banyak capex yang terserap dan kemana saja alurnya. Lalu untuk tahun depan berapa capex yang dianggarkan? Silakan Ibu Kristi jika tidak langsung ya, menjawab. makasih Pak David. Mungkin untuk capex dan target strategi dan kemana yang akan kami prioritaskan utama untuk dibangun atau diselesaikan dalam bentuk wacana strategi, saya bisa minta tolong Pak Hermawan untuk menjawab kemana kita akan spend capex, ya. Tentunya total capex yang sudah diserap semester pertama adalah 1,2 triliun rupiah. Silakan Pak Hermawan. Baik, terima kasih Kristi. Ya, untuk capex kita untuk di tahun 2021 ini, Pak, memang kita sangat selektif sekali ya untuk spending selama masa pandemi ini. Jadi kalau Bapak atau Ibu bandingkan capex kita dengan tahun ini, itu cukup turun banyak ya, karena kita sangat berhati-hati sekali untuk spending capex selama masa pandemi ini. Meskipun demikian, untuk sektor-sektor yang strategis atau pengeluaran strategis yang harus kita keluarkan, seperti ada pembebasan lahan untuk seperti untuk proyek tol ya, tetap kita spending. Kemudian juga untuk pembebasan lahan di perumahan seperti di BSD untuk membuat satu lahan itu menjadi area yang terbuka yang luas untuk pembangunan selanjutnya, kita juga tetap akan spending. Di samping itu juga tahun ini kita ada spending untuk office yang dalam tahap penyelesaian atau pembayaran untuk retensi terutama. Dan juga proyek di anak-anak perusahaan seperti di Southgate dalam masa proyek pembangunan tetap kita lanjutkan. Jadi tahun ini untuk capex-nya bisa sekitar 2 sampai 2,5 triliun ya. Jadi kita masih akan spending di masa semester kedua ini. Saya rasa itu Pak David. Baik, terima kasih Pak Hermawan. Dari Pak Ridwan atau Bu Kristi masih ada yang mau ditambahkan? Cukup Pak David. Saya cukup Pak. Baik, waktu kita tinggal sedikit lagi. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Ibu Kristi, Pak Ridwan, Pak Hermawan, datang dari Bapak Sugeng Aji. Beliau menanyakan semester 1, saya singkat saja pertanyaannya, semester 1 sudah baik. Apakah kinerja tersebut sesuai proyeksi, Bu Kristi? Lalu pertanyaan kedua dan terakhir adalah dari Ibu, barangkali Ibu ya, dari Yanti Darwis, terkait Ibu Kota Baru, pembangunan properti apa saja yang akan dilakukan oleh BSD di Ibu Kota Baru tersebut, dan strategi marketnya seperti apa. Barangkali demikian Ibu Kristi, silakan. Terima kasih Pak David, terima kasih. Saya akan menjawab yang tadi proyeksi sudah saya sentuh ya, bahwa kita akan menargetkan pertumbuhan single digit ya, dan berikutnya akan kita update lagi di laporan keuangan kita kuartal 3. Jadi untuk pertanyaan Pak Sugeng, apakah sesuai proyeksi, Bu Kristi? Ya, untuk pertanyaan Pak Sugeng, apakah sesuai proyeksi? Iya, ya. Ada yang iya, ada yang tidak ya, karena untuk recurring income, sewa mall sama perkantoran memang tidak sesuai dengan proyeksi.
ya masih di bawah proyeksi, namun dapat ditutup ya kekurangannya dapat ditutup di penjualan kami. Itu baiknya BSD ini sangat fleksibel ya. Jadi jika ada satu unit bisnis yang underperform bisa ditutup oleh unit bisnis lain, yaitu penjualan yang bisa berkinerja lebih baik dari target kami. Jadi jawabannya untuk Pak Sugeng adalah mix ya Pak, bahwa penjualan kami outperform, recurring kami underperform. Baik. Dan sangat beruntung saat ini kami pada rasio 80% ada dari penjualan. Ya. Saya lanjutkan ya Pak David. Ya, langsung saja. Ya, dari pertanyaan terakhir dari Ibu Daryanti Darwis seputar Ibu Kota Baru. Apa rencana pembangunan properti BSD di Ibu Kota Baru? Tadi sudah saya singgung, ada di Balikpapan dan Samarinda, total area yang sudah kami dapatkan izin sekitar 500 hektar di dua lokasi itu. Mungkin segmen pasarnya kali ya, produk apa yang akan kami pasarkan, apa rencana, seberapa lama proyek ini dapat dirampungkan. Untuk itu saya boleh minta tolong izin ke Pak Ridwan untuk menyampaikan strategi perkembangan Balikpapan dan Samarinda dan kemudian dilanjutkan oleh Bapak Hermawan. Silakan Pak Ridwan. Terima kasih. Menyangkut Ibu Kota Baru, kalau khusus pada Ibu Kota Baru, memang kita sudah menjalin komunikasi dengan kementerian-kementerian terkait mengenai pengembangan apa yang diperlukan dalam rencana pembangunan kota baru, Ibu Kota Baru ini. Dan sejauh ini masih berupa pembicaraan apa target-target pemerintah yang sebetulnya. Kalau menyangkut tanah yang kita sudah siapkan, memang itu ada letaknya ada di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Ya, utamanya memang pasti itu adalah diperuntukkan untuk hunian ya. Kalau lihat dari lokasi-lokasi tanah tersebut. Sekarang masih dalam persiapan, masih dalam perencanaan juga. Jadi mungkin kita dalam 1-2 tahun bisa kita mulai launching. Sekian, mungkin Pak Hermawan mungkin bisa menambahkan yang lain. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Mungkin saya tambah sedikit aja, Bapak Ibu, bahwa PT BSD sendiri melalui anak perusahaannya sudah memiliki di Kota Balikpapan. Ya. Kita sudah ada di Kota Balikpapan sejak tahun 80-an, 85 ya. Jadi untuk pengembangan proyek sendiri, kita sudah tidak asing lagi untuk Kota Balikpapan. Malah yang kita kembangkan ini sekarang adalah kompleks proyek perumahan, itu yang udah yang ketiga ya, yang di Balikpapan. Kemudian di Samarinda memang baru ya, ini baru penjajakan, kita ber joint venture dengan pengusaha lokal yang memiliki lahan di Kota Samarinda. Jadi total lahan pengembangan kita untuk Kota Balikpapan dan Samarinda itu sendiri secara total keseluruhan itu sebenarnya kita memiliki area pengembangan lebih dari kurang lebih 500 hektaran ya, dari yang sudah terdevelop maupun yang akan di-develop land bankingnya. Nah, ibu kota negara yang baru sendiri itu kurang lebih sekitar 30 km dari lokasi pengembangan kita sebut dengan Grand City Balikpapan. Dan saya rasa berita yang terakhir, jalan tol untuk Balikpapan Samarinda itu sudah tersambung langsung ya, sepanjang 115 km kalau saya tidak salah. Saya rasa ini merupakan salah satu infrastruktur yang sangat-sangat mendukung untuk pengembangan perumahan ataupun kota Balikpapan dan Samarinda yang nantinya bakal terhubung juga dengan ibu kota negara baru yang terletak di Kabupaten Pasir. Ya. Jadi saya rasa kita sudah memiliki antisipasi ya untuk pengembangan di sekitar area ibu kota negara,
dan termasuk di dalam ibu kota negara tersebut yang tadi Pak Ridwan sampaikan, tentunya pemerintah dalam membangun ibu kota negara tersebut juga pasti akan mengajak pihak-pihak swasta untuk membantu membangun di ibu kota negara tersebut juga. Ya, saya rasa ini salah satu peluang dan keunggulan kita di sana boleh bilang bukan pemain baru gitu ya. Jadi kita sudah tahu lokasinya, kita sudah tahu pangsa pasarnya yang ada di Kota Balikpapan terutama, dan brand kita sudah diketahui oleh masyarakat Balikpapan. Saya rasa itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ridwan, Pak Hermawan untuk jawabannya. Kami kembalikan lagi kepada Pak David. Baik, terima kasih Bu Kristi. Luar biasa kontribusi dari Sinarmas termasuk dalam pengembangan di daerah ibu kota yang baru nanti. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, waktu sesi tanya jawab kita telah selesai. Ada sedikit pemberitahuan khusus untuk peserta PUBEX Live 2021 akan ada pengundian door prize ya Bapak dan Ibu. Jika ingin ikut serta, maka Bapak dan Ibu mohon dapat mengisi kuesioner untuk meningkatkan sebenarnya kuesioner terkait peningkatan layanan dan kualitas acara PUBEX ini di tahun yang akan datang. Bapak dan Ibu ada teks running text di bawah, silakan untuk mengikutinya. Nanti proses undian ini akan diserahkan kepada panitia. Baik, dengan demikian Bapak dan Ibu, selanjutnya untuk menutup keseluruhan sesi PUBEX pada pagi hari ini, kita dengarkan bersama closing statement yang akan disampaikan oleh Bapak Hermawan Wijaya. Kepada Pak Hermawan dipersilahkan, Pak. Baik, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, teman-teman investor yang hadir dalam webinar pada pagi ini, salam sehat. Semoga kita semua dikarunia kesehatan yang baik oleh Yang Maha Kuasa. Aktivasi pasar modal yang ke-44 tahun ini tentunya merupakan momentum yang sangat bagus sekali, meskipun dalam masa pandemi saat sekarang ini, masa sulit, tetapi saya rasa rasa optimis itu tetap harus kita tekankan terus, ya, bahwa kita yakin bahwa masa pandemi ini tidak lama lagi akan lewat, ya, sehingga kita harus selalu bersedia untuk mengantisipasi kondisi new normal, dan saya rasa untuk PT BSD kita sudah siap ke arah sana. Kita sudah mempersiapkan semua instruktur yang ada, dan kita sudah ready dengan lahan-lahan baru maupun lahan-lahan yang sedang dikembangkan pada saat sekarang ini. Pertumbuhan untuk marketing sales, kemudian juga pengakuan laba tahun 2021 dan tahun-tahun mendatang, tentunya kita yakin bahwa itu akan tumbuh terus seiring dengan pertumbuhan permintaan akan perumahan, apartemen maupun restoran yang baru, dan juga area leisure, dalam hal ini adalah mal-mal yang baru. Kita harapkan dengan kondisi new normal, itu semua akan kembali lagi beroperasi secara bagus dan normal. Dan saya rasa juga kita selama masa pandemi ini kita sangat berterima kasih kepada pemerintah yang mensupport bisnis properti secara keseluruhan. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa dalam periode masa pandemi ini dari Bank Indonesia telah mengeluarkan LTV yang baru, ya, loan to value, ya. Dalam hal ini berhubungan dengan KPR, ya, pemberian masa penarikan untuk pemberian KPR tersebut. Saya rasa itu sangat-sangat mendukung bisnis properti, terutama kepada perusahaan-perusahaan seperti BSD, sehingga cash flow kita dapat terjaga dengan baik. Yang kedua adalah dari sektor perpajakan, ya. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa pemerintah saat ini telah memberikan relaksasi untuk pemberian subsidi dalam bentuk PPN yang free untuk rumah-rumah yang berharga di bawah 2 miliar dan diskon 50% untuk PPN untuk rumah di harga 2 sampai 5 miliar rupiah. Dan ini tercermin dari penjualan kita dari masa bulan Maret sampai saat sekarang, itu kita melihat bahwa pembeli sangat antusias, ya.
terutama untuk rumah-rumah yang sudah ready stock, yang siap untuk diserah terimakan sampai bulan Agustus, kemudian oleh pemerintah sudah diperpanjang sampai bulan Desember tahun 2021 ini. Nah, dengan masa perpanjangan ini, saya rasa ini juga sangat mendukung bisnis kita, dan pemerintah sangat mendengar masukan-masukan dari pelaku bisnis di sektor properti ini. Kita yakin bahwa kita akan mampu menghadapi kondisi sulit masa pandemi ini, dan kita bersiap untuk tumbuh setelah masa pandemi ini lewat. Saya rasa itu closing statement dari saya, Pak David. Selamat berinvestasi dan jayalah pasar modal Indonesia. Baik, terima kasih. Pak Hermawan. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian usai sudah seluruh paparan publik yang disampaikan oleh PT Bumi Serpong Damai Tbk. Semoga semua informasi yang disampaikan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dan akhir kata kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk seluruh penyaji dari PT Bumi Serpong Damai Tbk, serta kepada Bapak dan Ibu peserta PUBEX yang telah antusias mengikuti rangkaian acara, dan juga kepada seluruh panitia yang telah membantu terlaksananya acara ini. Waktu saja yang membatasi kita, Bapak dan Ibu. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Salam sehat dan sukses selalu. Maju terus pasar modal Indonesia. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Sampai bertemu kembali. Terima kasih.